Video ini dipersembahkan oleh kilafgrade.com. Halo Kilafers, ini dia video part 2 yang sudah ditunggu-tunggu. Video ini merupakan video lanjutan dari video pertama terkait merakit MG ini yang didominasi oleh part clear. Seperti yang sudah aku sampaikan sebelumnya bahwa di dalam video kali ini aku akan lebih membahas gimana sih caranya untuk mengembalikan tingkat kinclong part, khususnya untuk part-part clear agar tidak buram. Jadi kalau part clearnya itu kemarin pas nge-build ada yang jadi buram, itu gimana caranya kita bisa mengembalikan tingkat kinclong atau transparansinya kembali. Perhatian ya, di video kali ini aku akan share tips caranya gimana untuk mengembalikan kinclongnya dengan hasil yang acceptable. Acceptable di sini itu artinya adalah sebanding antara usaha dan waktu yang dikeluarkan. Nggak terlalu over 9,000 untuk hasilnya, tapi setidaknya udah berubah menjadi jauh lebih baik menyerupai plastik aslinya. Penasaran seperti apa tipsnya? Yuk langsung aja kita lihat dan praktekkan. Tools yang perlu Kilafers persiapkan utamanya di sini adalah amplas atau sanding. Bisa berupa stick atau sponge. Jadi sanding sticks atau sanding sponge tergantung bentuk permukaan part. Dan grade yang diperlukan kalau berupa sticks itu ambil yang grade 600, 800, 1000 dan 1200, atau kalau yang berupa sponge siapkan yang grade-nya adalah fine, super fine, ultra fine, dan micro fine. Kemudian polisher. Nah, untuk hasil yang lebih baik gunakan yang tipe seperti ini, punya wave polisher. Dia ada dua sisi hijau sebagai filler pengisi dan sisi putih sebagai polisher. Dengan tools di atas, hasil yang didapat akan balance antara waktu dan proses amplasnya. Terus buat yang belum tahu alasan mengapa di sini aku pakai nippernya Guthand PN dan SPN 120, bisa cek di videoku yang episode pertama ya. Terus untuk cara potong di sini juga akan aku ulangi lagi. Jadi pastikan potong runner itu dari bawah. Dan pelan-pelan. Terutama kalau ini partnya clear, pastikan jangan terlalu keras motongnya. Karena shockwave getaran malah bisa membuat stress smoke di bagian partnya. Kemudian untuk arah potong knob, cari lebar terkecil, bukan yang terpanjang. Dan kalau Kilafers motongnya pakai nipper yang jenis single blade, posisikan blade tumpulnya itu di luar part. Gunanya apa? Agar blade tajamnya bisa melakukan proses slicing mengiris. Jika sudah potong knobnya, rapikan dengan pen cutter. Hilangkan bekas knob ini dengan menggunakan grit yang terkasar yaitu 600, lalu gosok dengan 800, 1000 dan kemudian 1200. Oh ya, pastikan pas ngamplas itu rata ya, dalam artian jika ada permukaannya sudah digosok kena amplas yang gritnya 600 tadi, pastikan permukaan itu kena grit-grit berikutnya. Ketika Kilafers sudah ngikutin urutan ini, secara visual lama-kelamaan bakalan kelihatan kok kalau berat-beratnya itu kembali ke arah yang lebih mulus. Baru deh step terakhir digosok pakai polisher. Nah, di sini aku pakai yang jenis polisher sanding wave polisher ini. Pertama aku pakai sisi hijaunya untuk mengisi amplas. Jadi sisi hijau ini sebagai filler biar keisi. Lalu setelah keisi baru digosok lagi
pakai sisi yang warna putihnya. Nah, proses gosok sisi yang putih ini biasanya akan membutuhkan waktu. Gosok terus sampai kinclong. Nah, kalau udah ada bunyi decitan kayak iklan piring Sunlight sing cicit-cicit itu, nah itu udah bener. Nanti kalau dibandingin sama part lainnya hasilnya akan kayak gini. Nah, di sini aku bakal kasih beberapa contoh lain agar Killovers bisa lihat. Kemudian ini adalah contoh part yang mempunyai stretch mark. Nah, terus kalau wis stretch mark gini gimana Tan? Jadi ini bisa dibersihkan kok, tenang. Jadi terkadang jika stretch marknya itu terlalu dalam, kalau kita pakai teknik ngamplas langsung, itu akan terlalu lama untuk proses ngamplasnya. Dan gitu bakalan bisa mengubah bentuk part. Jadi di sini aku pakai bantuan semen cair, bisa pakai yang tipe semen es atau SP, tapi kalau untuk proses ini aku pilih yang SP karena keringnya lebih cepat, jadi lebih enak kerjanya. Jadi begitu ditetes, stretch marknya yang putih-putih itu bisa jadi langsung hilang. Tapi di sini Killovers mungkin akan sedikit kaget karena plastiknya kayak model leleh gitu. Tapi tenang aja, biarin aja sampai kering. Jangan langsung diamplas ya, tunggu sampai kering.
Kalau udah kering baru diamplas kayak proses seperti yang tadi. Sudah aku jelaskan sebelumnya, sama pakai grit 600, 800, 1000, dan 1200, kemudian dipoliser lagi. Nah, udah kembali seperti semula toh?
Terus ini aku juga kasih contoh yang lebih menantang lagi ya. Karena part clear ini bakalan kelihatan banget karena posisinya dia tuh di bahu. Ini tuh part bahu di sakunya. Jadi kan harus terlihat bagus banget toh kan karena kelihatan banget. Jadi di sini karena melengkung, so aku pakai sandingnya yang tipe sponge. Buat lovers yang kalau mau nyending bentukan melengkung kayak gini, aku sarankan pilih yang tipe sponge, jangan yang datar. Kenapa? Karena kalau sanding sponge-nya itu bisa melengkung mengikuti kontur partnya. Dan tetap ketika ada stretch mark yang terlalu dalam di bagian part, maka kita tetap menggunakan bantuan semen es atau SP. Prosesnya tetap sama, untuk spons ini pakai urutan yang plus minusnya sama ya, sama kayak nama sponsnya. Jadi mulai dari yang fine dulu, lalu next super fine, ultra fine, dan terakhir micro fine. Kalau udah selesai, tetap harus dipolish juga ya. Terus, lovers jangan ragu pas proses ini. Memang awalnya tuh kayak tampak memperparah kondisi, jadi kayak berat-berat gitu. Tapi kalau tadi udah nonton di bagian yang video-video awal kan kelihatan bakalan jadi mulus lagi kok. Asalkan jangan berhenti di tengah jalan. Terus pas ngamplasnya itu berdebu, ya dibersihkan itu debunya supaya kelihatan dapat visual yang lebih baik pas ngamplas. Atau kalau pakai sanding sponge nih bisa dikasih air sedikit, jadi dia pakai teknik wet sanding, jadi debunya juga nggak terlalu banyak. Tapi kalau tetap ada debunya ya bersihkan.
sampai hasilnya kembali transparan. Nah, ini perbandingannya. Kinclong kan transparan, tetap transparan, masih tetap acceptable untuk hasil dan effortnya. Tapi kalau Kilovers mau hasil yang lebih WOW alias wow, nanti aku bakal bahas di video part ketiga. Nah, itu tadi tips dan triknya gimana untuk membuat part clear agar kembali menjadi bening dengan catatan masih acceptable. Jadi masih seimbang lah balance antara waktu yang kita habiskan dengan hasil yang didapatkan. Secara overall oke. Tapi kalau Kilovers mau hasil yang lebih optimal, tentu aja aku akan bahas di next video.
video selanjutnya itu akan lebih bahas gimana sih caranya untuk menjadikan part bening ini menjadi sekinclong aslinya atau bahkan lebih kinclong lagi. Sampai kalau partnya itu hitam, bisa buat ngaca. Dan kalau partnya itu bening, ya kembali bening dan kinclong sekinclong part aslinya. So, nantikan terus video dari aku ya. Oke, sekian dulu video dari aku. Semoga tips kali ini bermanfaat. Seperti biasa, yang masih ada pertanyaan, saran, komentar, atau apapun itu bisa tulis di kolom di bawah. Nanti aku akan jawab dan baca satu persatu. Buat yang sudah support, thank you banget atas support-supportnya selama ini. Buat yang belum subscribe juga bisa tekan tombol lonceng supaya bisa tetap dapetin update video-video dari aku. Terus juga bisa follow akun Instagramku @wahkilove untuk dapetin update dan tips seputar model kids di sana. Oke, thank you banget dan sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Bye.